yang paling brutal dari kedua HP ini adalah lensa telefoto makronya. Kenapa gue bilang brutal? Ya karena gue bisa ngedapetin foto mata. Nerusin video sebelumnya dari Romi yang udah unboxing Oppo Find X8 Ultra dan juga Vivo X200 Ultra. Nah, di sini gua pengen compare kedua HP ini, tapi yang gue bahas di sini khusus ya untuk kameranya aja. Yuk kita mulai. Dan karena secara desain kedua HP ini sebenarnya udah di compare ya di video sebelumnya sama Romi, jadi gue langsung aja kita mulai dari spesifikasinya dulu. Yuk. Oke, selesai sensor-sensor spesifikasi di atas kertas. Sekarang kita lihat interface kameranya. Kita mulai dari Vivo X200 Ultra dulu. Di sini kelihatan perbedaan yang paling pertama adalah 35 mm di kamera utamanya, terus 14 mm di kamera ultra wide-nya, 85 telefotonya, dan ini 170 digital zoom dan 230 juga digital zoom. Nah, sekarang kita ke bagian videonya. Ini defaultnya 1080 30 fps. Terus kita lihat resolusinya. Wah, ada 8K nih. Kita coba pencet 8K 30 fps. Nah, ini hanya di kamera utama aja 8K 30 fps. Tapi di 4K itu ada pilihan 4K 30, 4K 60 dan 4K 120. 4K 120-nya ini bisa di 14 ultra wide ya. Di 35 kamera utama dan satu lagi di 85 telefotonya ini bisa rekam 4K 120 fps. Tapi ada satu yang paling gua suka dari Vivo X200 Ultra. Ini dia. Humanistic Street Photography. Nah, di sini ada tambahan nih lensa 14 mm. Jadi di sini ada 14, 35, 50, 85, 135. Ini keren banget. Oke, ini dia Oppo Find X8 Ultra. Interface kameranya kita langsung disambut sama Smart Scene ini ya. Nah, ini ketutupan nih jadi pilihan lensanya. Nah, di sini ada Smart Scene. Kalau diklik itu ada Stage Mode, ada Silhouette, ada Fireworks. Kalau kalian nontonin review gua di Find X8 tuh ada foto-foto Fireworks, foto-foto stage di Bali waktu itu. Nah, pakai mode ini. Kita ke bagian pilihan lensanya. Di sini ada 23 mm, terus ada 0,6 kali 15 mm. Ke kanannya ini ada 47 mm, 2 kali digital zoom dan 3 kali ini baru lensa telefotonya ya. Dan 6 kali dia pakai lensa telefotonya juga tuh. Kita ke video. Nah, defaultnya video ini HDR-nya on, terus resolusinya adalah 1080 di 30 fps. Dia bisa up to 4K. Nggak ada 8K ya. Up to 4K, tapi 4K-nya juga dia bisa 4K 120 fps. Di sini kita bisa lihat 4K 120 fps dengan HDR yang nyala. Sekarang kita pindah ke 4K 60 fps. 4K 60 fps ini bisa di semua lensanya. Kita balikin dulu ke satu kali. Kita coba sambil merekam ya. Nah, kita rekam tuh satu kali, kita pindah bisa ya. 0,6, satu kali, 2 kali, 3 kali pindah lensa. Tuh 6 kali juga pindah lensa dan nggak ada opsi untuk pindah ke kamera depan. Selesai kita bahas interface kameranya. Nah, sekarang kita ke bagian hasil fotonya. Sekarang kita compare ya. Gua ada ambil beberapa foto menggunakan kedua HP ini. Ya, ini mah buat komparasi aja. Yuk kita mulai. Perlu diketahui kalau komparasi ini hasil foto-fotonya itu diambil dengan menggunakan mode auto dan settingannya itu default ya, belum diubah-ubah. Nah, sekarang kita mulai dari kamera ultra wide-nya dulu. Di kondisi yang outdoor ini kelihatan sama-sama lebar, tapi lebih lebar daripada si Vivo X200 Ultra karena ketahuan ya dari vokalnya, yang satu 15 mm, yang satu 14 mm, tapi lumayan berasa ya. Terus kalau kita zoom detailnya ini terasa banget kalau di Oppo Find X8 Ultra ini kayak ada semacam noise reduction-nya. Terus kalau di Vivo X200 Ultra itu malah sharpening-nya jadi lebih berasa ya. Jadi kelihatan kayak ditajemin kayak gitu. Tapi kalau diperhatiin, kalau di zoom lagi ke bagian wajah, ini detail dari Oppo Find X8 Ultra ini lebih soft ya dibanding si Vivo X200 Ultra. Nah, langsung kita ke pemandangan atau landscape. Di sini kelihatan kalau di Oppo itu kelihatan lebih vibran, terus lebih kontras. Sementara di Vivo X200 Ultra ini kelihatan kalau dia itu natural dan shadow-nya itu lebih terangkat lagi.
Masuk di kondisi yang backlight masih sama di lensa ultra wide-nya. Secara keseluruhan kedua HP ini bisa menangkap dynamic range yang cukup banget oke lah di sini ya. Lagi-lagi perbedaan di Oppo itu memang sedikit aja ada noise reduction karena sebelumnya juga kan kita lihat ada noise reductionnya ya. Masuk di kondisi yang indoor. Nah ini indoor juga agak sedikit low light ya, jadi bisa dibilang ini tes low light lah di bagian ultra wide-nya. Nah dari yang foto pertama ini kita bisa lihat kalau di Vivo X200 Ultra itu kelihatan lebih detail ya, sedikit lebih detail dibanding Oppo Find X8 Ultra. Nah masuk mau lebih jelas lagi detail mana nih ke foto yang ini, kita bisa lihat di sini kalau foto di bagian wajah anak gua sama istri gue ini, dia kelihatan kalau di Oppo itu agak sedikit soft ya, dan kalau di Vivo X200 Ultra ini kelihatan detail banget sampai nih jerawat-jerawat di muka bini gua kelihatan, tekstur-tekstur di kerudungnya itu juga kelihatan jelas di Vivo X200 Ultra. Ini ngebuktiin ya kalau sensor besar itu bisa dipasangin di kamera ultra wide. Nah, kalau di outdoor yang low light, di sini gua ada satu foto. Nah, ini dari kedua foto ini sih kelihatannya sama-sama bagus ya. Edge to edge tuh keren, sama-sama detail. Tapi kalau di zoom lebih jauh lagi, ini sampai ke tulisan Puri Cinere. Ini di bawahnya ini ada kayak tembok, terus ada tekstur, tulisan-tulisan gitu ya. Nah, kalau di Oppo itu tulisannya udah nggak kelihatan. Tapi kalau di Vivo X200 Ultra ini masih ada tulisannya kelihatan. Dan tulisannya tuh bisa terbaca ya. Nah lanjut kita ke bagian main kameranya. Nah ini sensor 1 inci lawan 1/1.28, tapi pakai focal length-nya 35 mm. Ini kelihatan, waduh jomplang banget ya. Yang satu lebar, yang satu agak ngezoom. Jadi bener-bener kayak ada dua foto yang berbeda sih. Jadi kayak nggak bisa dikomparasi. Tapi kalau kita bisa lihat detailnya di sini, ya udah jelas lah kalau sensor dengan focal length pakai 35 mm ini jadi kayak lebih maju, jadi punya bokeh yang natural di backgroundnya. Dan kalau kita zoom di sini kelihatan jelas kalau detailnya itu di 35 mm jadi lebih bagus, lebih cakep, lebih tajam. Tapi ya lagi-lagi shadow sama highlightnya itu ternyata lebih natural di Oppo Find X8 Ultra. Nah lanjut di kondisi yang backlight. Nah di sini kita bisa lihat kalau detailnya lagi-lagi di Vivo X200 Ultra itu kelihatan lebih tajam, lebih sharpening, lebih berasa tajamnya. Dan kalau di Oppo itu kelihatan memang cukup natural ya. Meskipun detailnya tuh nggak terlalu keangkat banget, tapi shadow, lightnya semuanya kayak kelihatan lebih pas dan kelihatan lebih natural. Nah di sini kita bisa lihat ya kalau di kondisi yang landscape untuk focal length 35 menurut gua asik-asik aja sih, nggak terlalu ngezoom banget, malah menurut gua kayak lebih pas aja gitu ya buat foto-foto landscape. Memang kalau untuk yang landscape-nya pemandangan yang view-nya bagus banget mungkin bisa pakai lensa yang lebih lebar lagi, makanya Vivo itu nyiasatinnya dengan 14 mm dengan sensor yang lebih besar. Nah di sini kalau kalian ingin sama, nah gue coba dengan skenario yang sama ya. Di Oppo itu gue pengen mendapatkan 35 mm, berarti dia harus ngezoom dari kamera satu kalinya. Dan di sini kelihatan kalau detailnya itu karena mungkin karena udah crop ya, udah zoomnya digital, kelihatan makin jelas kalau detail dari si Vivo X200 Ultra itu memang superior ya di sini ya. Ditambah lagi kalau di crop Oppo-nya jadi 35 mm ya, detailnya juga tetap bagus di Vivo. Nah, kedua HP ini tuh punya shutter speed yang sama-sama bagus, sama-sama cepat, apalagi di Oppo ya. Kalau kalian denger tuh shutter speednya tok 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 bisa begitu. Nah, kita tes di sini kecepatan shutter speednya. Di sini gua sambil loncat ya, loncat megang bola basket. Kita zoom. Ternyata di sini Oppo tuh masih ada sedikit aja ya, sedikit banget blurnya itu di bagian mata. Di Vivo X200 Ultra ini tajam banget keseluruhan, dari bolanya, dari gua loncatnya, dari muka guanya, itu semuanya ke capture dengan sangat baik dan punya dynamic range yang bagus bahkan ya. Tapi overall kedua HP ini tuh bisa menangkap subjek yang gerak dengan hasil foto yang bagus. Nah sekarang lanjut kita ke lensa telefotonya nih, karena di Oppo lensa telefotonya ada dua. Di sini gua ngebandingin yang lensa telefoto yang pertamanya dulu ya. Dan di Vivo karena cuma satu ya udah dibandingin sama ini. Kita lihat di sini focal length-nya di Oppo itu 70 mm dan di Vivo itu 85 mm.
Nah, dari keduanya ini bokeh naturalnya juga cukup bagus, tapi yang pasti ya detailnya dari kedua telefoto ini gua rasa sama-sama oke, sama-sama keren. Bahkan ya di pipi gua nih ada uban sebenarnya. Tuh kalian bisa lihat di sini dua-duanya bisa ngedapetin detail uban di pipi gua. Nah, lanjut kita ke lensa telefoto yang keduanya dari Oppo. Ini punya focal length di 135 mm. Di sini kita bandinginnya kalau ke Vivo itu buttonnya kita pakai 7,4 kali, yang hasilnya itu 170 mm. Yang artinya itu digital zoom dari lensa telefotonya yang cuma 3,7 kali ya, 85 mm. Nah, di sini perbandingannya ya sebenarnya kalau ngomongin detail ya, detail dari Vivo ini memang sedikit aja kelihatan nggak natural, tapi tetap tajam cuy. Ya memang sih kalau real optical ini kelihatan dari kualitas fotonya Oppo tuh kayak ngejaga natural, terus masih ada sedikit aja noise reductionnya buat ngejaga noise-nya. Vivo meskipun ini adalah digital zoom, detailnya tetap terjaga dengan sangat baik, keren. Lanjut masih di telefoto di kondisi yang backlight. Nah, di sini gua pakai di Oppo itu pakai yang 70 mm lagi karena bukaannya kan lumayan gede ya di f2.1. Nah, kita bandingin sama 85 mm-nya di Vivo. Nah, di sini kelihatan kalau dynamic range-nya dari Vivo X200 Ultra itu gokil ya. Masih dapat gitu biru-birunya di langit, sementara di Oppo itu kelihatan putih aja. Tapi di sini foto muka gua itu tetap kelihatan jelas, padahal ini benar-benar kontras, benar-benar backlight. Detailnya yang didapetin dari Oppo dan juga Vivo ini sama-sama bagus. Tapi kalau ditanya bang yang natural yang mana, gue sih tetap yang natural ada di Oppo Find X8 Ultra, karena kalau di Vivo tuh kelihatan kayak ditajemin sama kayak ada bias-bias agak kebiruan gitulah, mungkin karena dipaksain untuk mendapatkan dynamic range yang tinggi ya. Nah, lanjut kita ke bagian portrait mode. Nah, kita coba di sini 70 mm lawan 85 mm. Nih, di Oppo sebenarnya yang gua suka dari fotonya ini adalah tone warnanya ya. Tone warnanya tuh kayak lebih fresh gitu. Sementara kalau di Vivo X200 Ultra warm, terus muka gue juga agak kelihatan kuning, agak-agak pucat bibirnya. Nah, untuk keduanya nih sama-sama punya tingkat bokeh yang oke. Tapi kita lihat lagi nih di foto berikutnya, kita bisa lihat kalau keduanya itu punya separasi bokeh. Padahal kan ini software ya. Dari sehelai-sehelai rambutnya itu benar-benar kepisah. Wow, gila. Masih di mode portrait, tapi di Vivo X200 Ultra dia ada settingan 135 mm. Jadi ini sebenarnya match ya buat diadu sama lensa kedua telefotonya dari Oppo Find X8 Ultra, yang dimana itu adalah defaultnya 135 mm. Nah, di sini gue foto keduanya. Nah, di sini optical lawan digital ya. Tapi detailnya ternyata Vivo masih bisa ngelawan cuy, masih bagus detailnya, masih cakep banget detailnya, dan bokehnya juga oke, sama-sama bagus. Tapi yang jelas kalau yang auto jadi auto bagus kayaknya Oppo keren sih. Nah, lanjut masih di lensa telefotonya. Yang paling brutal dari kedua HP ini adalah lensa telefoto makronya. Kenapa gue bilang brutal ya? Karena gue bisa ngedapetin foto mata. Nih lihat nih fotonya ya. Foto berikut ini kalian bisa lihat di foto dari Vivo X200 Ultra itu bagian-bagian retina matanya, bagian-bagian itu gue baru ngeliat tuh fokus mata tuh kalau misalkan dalam kondisi yang gelap dia ada cedut gitu, kelihatan tuh pada saat motretnya. Ini keren banget gila, detailnya dari mata itu dapat warna coklat, warna hitam. Nah, di Oppo juga sama, dia juga bisa dapetin detail yang sangat baik untuk memotret mata. Nah, di sini matanya mata Romi ya. Kelihatan nggak kalau matanya tuh mata keranjang? Mata keranjang. Oke, jadi kedua HP ini bisa menangkap detail yang sangat baik untuk motret makro, motret mata, ataupun motret subjek kayak misalkan kayak motret bunga. Jadi motret makro tuh sebenarnya konsepnya harus seperti ini, harus pakai telefoto. Kalau pakai ultra wide, oke, misalnya kita mau motret binatang yang kecil-kecil kayak lalat ya, kita deketin pakai ultra wide sampai sedekat-sedekat akhirnya kabur tuh lalat. Nah, kalau pakai telefoto makro kita bisa agak jauhan dikit, bisa jarak 10-15 cm, tapi pakai lensa tele hasilnya lebih bagus, bokehnya, depthnya itu lebih bagus di lensa telefoto makro. Keduanya jempol buat telefoto makro. Dan sekarang kita ke bagian kamera depannya. Sebagai HP flagship yang menyandang embel-embel ultra,
Ini kamera depan harus bagus. Pertama, kamera depannya lebarnya oke, cukup. Terus ada autofocus, terus bisa rekam video 4K 60 fps. Dan semua fitur yang gue sebutin tadi untuk kamera depannya ada di kedua HP ini. Beralih kita ke video. Nah, di sini gue default dulu ya. Tapi settingnya semuanya 4K 60. Ini belum ada ultra stable gitu. Nah, kita mulai dari kamera utamanya dulu. Jelas perbedaannya di sini viewing angle-nya dari 23 mm di Oppo dan 35 mm di Vivo. Ternyata ngezoom banget ya di 35 mm kalau buat video. Nah, di sini kelihatan mungkin karena ada optimasi ACE apa segala macam, jadi kelihatan lebih nge-crop lagi di Vivo X200 Ultra. Dan hasilnya ini sama-sama oke, dan dynamic range-nya juga bagus, stabilannya juga lumayan oke, sama-sama bagus dua-duanya. Ke kamera ultra wide-nya ini videonya kelihatan lebih lebar di Vivo sedikit ya, sedikit banget. Tapi kalau kita lihat lagi di bagian warnanya, ini ternyata Oppo lebih warm dan Vivo punya karakter lebih cool dan dynamic range-nya sama-sama bagus. Nah, tapi gua notice nih pada saat diajak lari, nah diajak lari ini kelihatan nih kalau di Oppo Find X8 Ultra nih ada jitter-jitternya sedikit. Sementara di Vivo X200 Ultra ini aman, lebih stabil juga ya. Nah, sekarang di lensa telefotonya di sini 70 mm lawan 85 mm ya. Nah, ini belum gue nyalain stabilizernya. Ini kelihatan di sini perbedaannya itu paling soal depth-nya aja ya. Karena di Vivo pakai 85 mm kayak kelihatan lebih ngezoom gitu, belakangnya juga lebih ngedekat lagi. Tapi di sini warna juga ternyata lebih vibran di Vivo X200 Ultra ya. Karena di Oppo itu kayak basic aja, standar banget warnanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian videonya yang nyalain stabilization. Kalau di Vivo X200 Ultra itu namanya Ultra Stabilization. Nah, kalau di Oppo Find X8 Ultra itu namanya Ultra Steady. Tapi ada bedanya nih ya. Kalau di Oppo itu tetap 4K 60. Nah, kalau di Vivo dia turun jadi 2,8K 60 fps. Ya, kita mulai dari kamera utamanya dulu. Nah, ini dia videonya, kita lihat ya. Kalau pada saat normal diajak jalan itu sama-sama bagus ya. Kelihatan stabilizernya sama-sama bermain dengan sangat baik. Tapi pada saat kita ajak lari, di sini kelihatan kalau di Oppo Find X8 Ultra itu ada sedikit jitter, ada berasa ya jitternya. Sementara di Vivo X200 Ultra ini aman-aman aja, nggak ada tuh kelihatan jitternya. Keren. Masuk ke ultra wide-nya, ini sebenarnya kelihatan ya kalau diajak jalan nih sama-sama lancar nih, sama-sama aman stabilizernya. Terus bedanya cuma tone warna aja. Dan lagi-lagi kalau diajak lari, nah di sini kelihatan kalau di Oppo Find X8 Ultra ini berasa jitternya ya. Sementara di Vivo X200 Ultra ini aman-aman aja. Masuk ke lensa telefotonya, nah di sini baru nih Vivo berasa agak sedikit jitter diajak lari. Sedikit banget tapi jitternya, dan Oppo malah berasa masih geter ya, bukan jitter lagi ya, malah berasa masih geter kayak nggak pakai stabilizer. Jadi berasa tuh getarannya pada saat diajak lari. Nah, sekarang kita ke perekaman 4K 120 fps. Ini perekaman yang sangat tinggi fps-nya dan tinggi resolusinya. Di Oppo Find X8 Ultra itu cuma ke bagian dua kamera aja yang 4K 120, yaitu kamera utama dan kamera telefoto yang 3 kalinya. Di sini sih kelihatan di viewfinder ada 4 ya, ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 6 kali. Tapi sebenarnya itu hanya menggunakan 2 kamera aja, kamera utama dan kamera telefoto 3 kalinya. Sementara di Vivo X200 Ultra itu ketiganya dari kamera ultra wide, terus kamera 1,5 kali alias 35 mm alias kamera utama, dan kamera telefotonya 3,7 kali, itu ketiganya bisa rekam 4K 120 fps. Ini dia sampelnya. Lanjut ke bagian potret videonya, sangat sayang disayang. Ini di Oppo Find X8 Ultra itu hanya bisa rekam di 1080 30 fps saja di kamera utama dan di kamera telefoto 3 kalinya. Jadi kalau di Vivo X200 Ultra itu bisa rekam 4K 30 fps, itu bisa pakai kamera utama dan juga bisa kamera telefoto yang 3,7 kalinya. Nah, itu aja sih paling perbedaannya. Ini dia sampelnya.
Selesai kita lihat-lihat hasil foto-foto dan juga videonya, terus gue mau ambil kesimpulan ya. Tapi ini kesimpulan opini gue pribadi. Kita mulai dari main kameranya dulu. Secara hasil menurut gue nggak terlalu jomplang-jomplang banget, nggak terlalu jauh banget. Bahkan di satu kondisi Vivo dengan focal length 35 mm itu bisa dapetin bokeh yang natural dengan sensor 1/1.28. Dan 35 mm ini menurut gua kayak sweet spot ya. Jadi dipakai buat daily itu oke, dipakai buat street fotografi itu oke, dipakai buat potret juga oke karena masih ada bokeh-bokehnya gitu yang natural ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau sensor 1 inci dari Oppo ini memang keren banget, apalagi kalau di 23 mm dipakai buat landscape itu udah pasti otomatis bagus banget. Dan lanjut ke lensa ultra wide-nya, dan kali ini gue fix milih Vivo X200 Ultra karena lensa ultra wide-nya itu menggunakan sensor yang sama dengan kamera utamanya. Sementara ini Oppo Find X8 Ultra, lensa ultra wide-nya masih sama kayak sebelumnya, dan juga dia focal length-nya itu 15 mm. Pertama kalah lebar, yang kedua sensornya kalah gede. Dan yang pastilah gue sangat apresiasi apa yang dilakukan sama Vivo di X200 Ultra karena ini menjadi breakthrough ya. Jadi sebenarnya kayak terobosan baru untuk kamera ultrawide. Semoga banyak brand pakai, khususnya brand-brand besar yang pakai kamera ultrawide dengan sensor sebesar ini dan focal length-nya juga lumayan lebar di 14 mm. Dan sisanya lensa telefoto gua rasa udah sama-sama kece lah ya. Oppo itu dengan 2 sistem kamera telefoto 3 kali dan 6 kali, sementara Vivo 3,7 kali tapi sensornya gede dan periskop juga. Ini keduanya sama-sama menggambarkan flagship ultra saat ini untuk kualitas lensa telefotonya. Dan juga dia punya telefoto yang bisa rekam video yang cukup stabil banget, dan menurut gue itu keren sih. Dan ngomongin soal video, menurut gua kedua HP ini tuh udah sama-sama bagus ya, sama-sama keren, udah bisa rekam 4K semua di kamera belakang, kamera depan, telefoto semuanya bisa. Bahkan 4K 120 juga bisa. Tapi kalau ngomongin soal kualitas tadi pengetesan, Vivo X200 Ultra gua rasa lebih unggul ya. Kita tadi lihat di bagian stabilizernya itu di Oppo Find X8 Ultra masih berasa sedikit aja ada jitternya. Dan perekaman potret videonya di Oppo Find X8 Ultra ini cuma di 1080 30 fps aja. Sayang banget, tapi bukan berarti Vivo X200 Ultra ini nggak punya kekurangan. Dia ada kekurangannya di bagian stage mode-nya, karena di bagian stage mode-nya perekaman videonya itu cuma 1080 aja, sementara di Oppo ini stage mode-nya bisa 4K 30 fps. Ya udah, jadi segitu aja video komparasi ini. Kalau gua sih ya ditanya, suka banget sama kedua HP ini, apalagi ya ini menandakan kalau flagship ultra asal China itu keren-keren banget kameranya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Lebih suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar.